Ajmain. Kemudian kita menyambung pengajian kita yang minggu lewat, yaitu meneruskan pembahasan masalah hadis yang kedua semalam, yang mana kita sampai kepada masalah hadis yang bernama ihsan. Kan Jibril menanyakan kepada Nabi, mal ihsan, kata Nabi. Apa arti ihsan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Ihsan itu yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat akan Allah. Kalau kau kadang mampu menang seakan-akan melihat Allah, ya raka, Allah melihat engkau. Bagaimana kita beribadat seakan-akan kita melihat Allah tuh kayak apa? Kan bukan melihat, seakan-akan. Pakaan nama ya raka, ya rahu. Seakan-akan ya Nabi engkau beribadat itu melihat ke Allah Ta'ala-nya Nabi Sambah Muhammad. Lalu kayak apa nang seakan-akan melihat? Kita mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada di alam dunia ini yang berlaku, yang terjadi di alam dunia ini, baik pun besar ataupun kecil, melainkan dengan perbuatan Allah. Gerak apa saja itu perbuatan Allah yang menjadikan gerak itu. Yang bergerak itu benda sesuatu, tapi yang menjadikan gerak itu Allah. Diamnya itu adalah sesuatu, tapi yang menjadikan diam itu adalah Allah. Itulah perbuatan Allah, menjadikan diam, menjadikan gerak. Menjadikan kita ingat berdiri itu Allah, yang berdiri kita. Yang kadang-kadang berdiri itu Allah, kita yang berdiri, tapi kita kadang-kadang berdiri kalau kadang dijadikan oleh Allah Ta'ala berdiri. Lalu kita ingat bahwa diri dan berdiri dan berukuk dan sujud dan duduk, aku ini adalah perbuatan Allah, dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Tahu dan yakin, bahkan kalau bisa rasa diperbuat. Nah, itu barat pangdentoda. Kita singgan tahu dan yakin aja bahwa perbuatan kita ini itu dicipta oleh Allah. Baca Fatihah itu dihingkatakan oleh Allah Ta'ala. Menghingkatakan itulah perbuatan Allah. Nah, adapun yang membacanya itu kita, usaha kita. Tapi kita kadang-kadang mau usahakan untuk membaca Fatihah kalau kadang diperbuat oleh Allah. Dan Allah itu memperbuat kalau kadang dikehendakinya, kadang Allah kadang memperbuat. Jadi Allah Ta'ala itu memperbuat sesuatu itu bukan dipaksanya, kadang kehendaknya juga. Dan kita berkehendak apapun, maka kehendak kita itu dasar kehendak Allah juga dulu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka itu kadang-kadang berkehendak apapun kecuali Allah menghendaki juga. Nah, tahu dan itu yakin, merasa, nah itulah seakan-akan melihat. Kalau kau udah kadang-kadang macam itu, sudah ambil ringkas. Allah melihat akan kamu. Allah mendengar akan kamu. Allah mengetahui akan kamu. Itulah ihsan juangannya, dan itu namanya muraqabah. Bila kita tahu dan yakin Allah memperhatikan kita, Allah melihat dan mengintai lawan kita, mendengar dan mengetahui nang zahir dan nang tersembunyi, yakin, ingat kita, itu namanya muraqabah.
Lalu amalan macam itu kada bisa berlaku, kada kawa berhasil kalau kada persyaratannya ada apa? Wal ikhlas wal itqan. Ihsan itu ialah pertama dahulu ikhlas. Beramal itu ikhlas hanya tujuannya untuk Allah. Dan takutnya itu hanya kepada Allah. Takut amal ini, ibadat ini kada diterima oleh Allah. Bujur-bujur takut. Kalau punya bujur takut, amal kada diterima, nya mau kada mau pasti ikhlas. Pasti beapik. Jadi ihsan itu salah satu pekerjaan ihsan itu pekerjaan hati. Makanya ihsannya amalan tasawuf, amalan hati. Itu ikhlas, ibadat itu bukan hanya takut miskin atau apa, anda hanya semata-mata karena Allah. Karena Allah itu kayak apa gerang? Karena mengharap keridaannya, atau karena menjunjung perintahnya, atau karena mengharap keridaannya, atau karena mendekatkan diri. Itulah karena Allah. Kalau kada kau macam itu sudah karena takut di neraka, hasil aja dah. Kita masuk aja ikhlas bagi kita nang kayak kadini makamnya. Kenapa muka sembahyang aku takutan masuk neraka? Kenapa muka puasa aku takutan masuk neraka? Jadi aku puasa. Nah itu hanya sembahyang dan puasa dan ibadat takut lawan neraka. Ikhlas saja masih itu bagi kita nang kadine. Lain orang nang makam nang awas tuh syirik dah mereka. Anggapan mereka syirik. Padahal ada syirik, cuma anggapan mereka syirik dah. Al-ikhlas wal itqan ay takhlisul ibadatillahi ta'ala ma'a tamamil itqan. Ihsan itu yaitu ikhlas dalam ibadat kepada Allah semata-mata ma'a tamamil itqan beserta menyempurnakan takut kepada Allah kalau ibadatnya kada diterima, takut kepada Allah ibadatnya ditolak. Sempurnakan takut, jangan takutanan aja, jangan takut bujur-bujur. Itulah ihsan. Ka'annaka tarahu, saking kau takutannya lawan Tuhanmu tuh seakan-akan kau melihat. Saking takutnya kita kepada Allah beribadat tuh seakan-akan Allah Ta'ala itu kita melihat kayak apa orang beribadat bekerja di hadapan mandur kayak apa. Orang tuh bekerja di hadapan majikan kayak apa. Umpamanya majikan kita khadam. Lalu majikan kita nih memerintah kita, apa perintahnya? Lawan khadamnya nih. Umpamanya kayak di Arab tuh menalakian disuruhnya supir. Jadi supirnya. Lalu kita menyupir nih karena perintah majikan kita, pasti hati-hati, jangan pindah nang kada kakaruan, jangan lingah, jangan apa, karena nih majikan ada di higa. Nah itu seakan-akan melihat. Begitulah kepada Allah. Sembahyang, puasa, baca Quran, berzikir, jangan kita lupa kepada Allah. Dalam zikir, dalam sembahyang, apapun dalam ibadat jangan lupa kepada Allah. Itulah seakan-akan melihat. Dan takut kalau lupa, takut kalau kada diterima. Kalau yang itu mau tuh jadi. Jadi apa? Jadi orang nang pacang dapat makam. Makanya dulu tak ada minggu apalan membawakan zikir dah. Tu amalkan japin zikir dah. Paling kada pagi sore jangan kada dibaca. Karena itu akan mencapatkan jalan kita untuk mendapat makam di sisi Allah Ta'ala.
Asalnya tuh untuk mencapai dapat ma'rifat. Ma'rifat ini macam-macam caranya. Ada nama ma'rifat tentang kenal lawan nikmat Tuhan, syukur jadinya. Ada orang sampai kepada makam sabar terhadap musibahnya, sabar. Tapi kalau nya kada sampai kepada makam sabar, sedikitnya musibah ngeletak, sarik, gelisah. Nah itulah. Tapi kalau orang sampai kepada makam, apakah makamnya? Ya akan berhasil. Nah jalan untuk mendapatkan makam-makamnya itu zikir. Macam kita semalam zikir Aidarus. Baca pagi dan sore. Pertama itu untuk cepat mendapatkan makrifat kepada Allah, makam. Yang kedua, dimudahkan rezeki yang halal. Bukan rezeki yang haram, yang subhat, yang halal. Dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang halal. Fa'illam tamdir ala jalik, jika kau kada dapat melakukan yang atas demikiannya itu seakan-akan melihat dan takut yang sebenar-benar takut kepada Allah itu, fa'innahu yarab, yakinakannya dalam hatimu sudah, Allah melihat kau, Allah mengintai kamu, Allah mendengar bacaanmu, Allah mengetahui kilar tilikan mata, siritan matamu nang hianat kanang kada hianat, Allah tahu dan mengerti. Fatadzakir annallaha yusyahiduka, maka ingatkanlah olehmu bahwasanya Allah menyaksikan engkau. Yusyahiduka fil mudarik. Fil mudarik artinya senantiasa terus menerus menyaksikan engkau. Allah tuh menyaksikan, memperhatikan terus menerus. Kalau kita diperhatikan Allah Ta'ala terus, wahai apa? Allah Ta'ala lingahlan kita, kadada. Kalau Allah Ta'ala sudah terus menerus menyaksikan kita, kada ada lingahnya Allah Ta'ala tuh. Wala ya'uduhu ala hibzuhuma, apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dalam ayatul kursi. Allah tidak akan mengantuk dan tidak akan taguring. Tidak disarang oleh mengantuk dan tidak disarang oleh guring. Kalau Allah Ta'ala tuh sedetik aja mengantuk, apalagi taguring, kada usah sampai semenit, sedetik aja hancur dunianya. Hancur dunianya. Karena tidak ada yang kada diatur, yang kada dijaga oleh Allah Ta'ala, apa saja. Kalau nang ada di muka bumi ini aja Allah Ta'ala temantuk, banyak nang betabrakan pian. Apalagi planet-planet yang di atas. Matahari, bintang, bulan, betabrakannya. Kalau Allah Ta'ala sangat mengantuk. Nah itulah kita waktu sembahyang tuh ingat, Allah menyaksikan aku, segala-galanya disaksikannya. Perbuatanku, dalam hatiku khusyuk atau kada aku, diperhatikannya, disaksikannya. Makanya Imam Ghazali ditanya oleh ulama juga kenapa? Karena Imam Ghazali mensyaratkan khusyuk dalam sembahyang. Seluruhnya dari takbir sampai salam, Imam Ghazali mensyaratkan khusyuk dalam sembahyang. Hati syarat itu kada boleh keluar. Lalu ulama menanyakan kepada Imam Ghazali, ujar ulama, wahai Syekh, kenapa engkau mensyaratkan khusyuk dalam sembahyang itu keseluruhan? Sedangkan ulama ijma khusyuk itu walaupun sebahagian, walaupun dalam takbiratul ihram. Berarti engkau ini, ujar ulama, wahai Imam Ghazali, menyalahi ijma. Berarti ijma kumpulan para ulama. Ujar Imam Ghazali kaina dahulu.
Kau jangan mengatakan ijma. Khusyuk dalam sembahyang itu hanya sekadar dalam takbiratul ihram itu sudah mempadai, ijma ulama sudah sepakat itu benar, jangan uji Imam Ghazali. Yang dimaksud oleh ulama fuqaha mempadai khusyuk dalam sembahyang itu dalam takbiratul ihram itu mempadai sahnya uji Imam Ghazali. Dan mempadai sudah orang itu lepas daripada hukuman dunia. Bila orang tu sembahyang takbir, dalam takbir tu berniat, sepanjang takbir tu berniatnya tu sok dengan katanya. Maka kasahannya itu Imam Ghazali menurut ulama fuqaha sah, tapi menurut ulama tasawuf kada sah. Kenapa? Karena ulama tasawuf berpandangan sampai ke akhirat sembahyang tu. Kalau ulama fuqaha berpandangan sekadar takbiratul ihram itu khusyuk, itu pandangan hanya hingga di dunia. Gimana hingga di dunia? Karena dunia ini orang yang kada sembahyang sampai dua waktu berturut-turut, zuhur atau asar, waktu jamak. Bila inya kada mau tobat, bunuh hukumannya. Kalau negara kita ini negara Islam, ada yang meninggal sembahyang zuhur lawan asar, maghrib atau isya, dua waktu itu kada sembahyang bersengaja, bunuh hukumannya. Itu hukuman dunia, hukum Allah Ta'ala tuh. Tapi negara kita bukan negara Islam, pemerintahannya orangnya aja orang Islam. Jangannya negara Islam lepas saya dah hendaknya, ini sembahyang dah. Sembahyangnya khusyuk dalam takbiratul ihram, tapi untuk akhirat jangan Imam Ghazali kada biris lumayan tuh. Kada biris. Mana kada birisnya? Karena ujar Imam Ghazali pertama, sembahyang tu gunanya aqimis salata li zikri. Sembahyang itu dari awal sampai akhir untuk mengingat aku, ya Tuhan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang menuju sembahyang mengingat aku tuh bilanya kau melaksanakannya, sembahyangnya itu mencegah dia daripada kejahatan dan kemungkaran. Tapi bila kada mendirikan sembahyang, kada disempurnakannya khusyuknya sampai ke akhir salam, maka itulah aja Imam Ghazali. Banyak orang yang sembahyang yang mencuri, banyak orang yang sembahyang yang kada jujur, banyak yang sembahyang menguyak orang, banyak yang sembahyang itu kemungkaran. Kenapa? Sembahyangnya kada kau mencegah kemungkarannya sendiri. Itulah kemungkarannya sendiri kada tercegah. Yang kedua, ujar Imam Ghazali, sembahyang itu nang diterima Tuhan bukan hanya 1/6, 1/10 dah. Hanya sekadar nang akalnya berfungsi dalam sembahyang. Orang tuh sembahyang akalnya berfungsi dalam sembahyang itu mikirkan masalah sembahyang itu. Kadar itulah dapat pahala sembahyang. Cara sembahyang itu 2 rakaat. Padahal takbir aja deh khusyuk nalainya tuh layak, tuh ada dapat pahala. Maka ujar Imam Ghazali sembahyang macam itu sedikit pun tidak dapat mencegah kemungkaran dan kejahatan. Karena ujar Imam Ghazali khusyuk itu adalah rohnya sembahyang. Kemana aja bertanya seluruh ulama, khusyuk itu adalah rohnya sembahyang, rohnya ibadat. Perbuatannya, bacaannya, kelakuannya itu adalah bagaikan jasad batang tubuh. Jasad bila kada baruh, mait. Kalau ujar Imam Ghazali sembahyang itu hanya berroh sehingga takbiratul ihram, itu sama orang lihat sakatal maut. Rohnya sudah dihukum sini apa ada? Di sini dia berroh lagi. Jangan mencegah kemungkaran, kejahatan apa yang menimpainya, dirinya aja yang kada kawa apa lagi. Begitulah aja Imam Ghazali. Orang yang sembahyang yang kada khusyuk pada takbir aja atau ada lebih sedikit pada takbir lainnya tuh puang layaw lagi, kada kawa mencegahnya sembahyangnya tuh pada kejahatan. Contohnya aja Imam Ghazali orang yang waktu nak mati. Orang nak mati itu. Jangan kan Allah sampai ke hukum diparut dengan pusatnya aja roh sudah kada kawa apa lagi. Kada kawa mencegah apa-apa. Lalu ujar Imam Ghazali perkataanku memang syaratkan sembahyang itu khusyuk sepanjangnya, keseluruhannya kada tunggal aku, banyak ulama-ulama tasawuf sepakat kami termasuk
Ibnu Uyainah di sini. Kayak apa nak khusuk mentahu maknanya ini yang kita baca tu. Lamun kada tahu iringi lawan hati yang kita baca tu. Kada tahu maknanya cuma iringi lawan hati, dangarakan seolah-olah hati itu dangarakan, bukan telinga dangarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati itu 4. Wai apa hati 4 mairingi barang atadudi kada pada muntong barang aja. Atau berdahulu pada muntong boleh aja, atau berumbai boleh aja. Belum menyambut alhamdulillah, hati sudah alhamdulillah. Belum muntong menyambut malik yaumiddin, hati sudah malik yaumiddin. Nah itu kalau macam itu terdahulu hati menyambat di dalam hati itu napa yang disambat muntong itu ngarannya muntong mantar jamakan hati. Kalau muntong berdahulu hanya hati mengingat itu ngarannya hati mantar jamakan mulut. Kalau kita membaca sembahyang Alhamdulillahirabbil alamin tak umbai di hati alhamdulillah juga atau tadudi sedikit. Nah itu sembahyang ashabul yamin ngarannya. Sembahyang orang pandu kelompok sebelah kanan. Baik dah tu, selamat dah tu. Tapi kalau nyata dahulu hati membaca menyambat sebelum menyambat alhamdulillah hati sudah alhamdulillah. Atau sebelum kita membaca alhamdulillah hati sudah menterjemahkan makna alhamdulillah. Kalau menterjemahkan tu kalau kita kada bisa bahasa Arab. Iringi aja baca berdahulu dalam hati. Kalau kita kawan membaca berdahulu Rabiq Firli sebelum muntung Rabiq Firli hati sudah Rabiq Firli seterusnya lah. Nah kalau kita kawan berdahulu itu sembahyang muqarrabin, sembahyang orang yang didekatkan kepada Tuhan, sembahyang muqarrabin, orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Tuhan. Di mapa nak kayak itu ya beingat lepas urusan dunia dahulu sembahyang tak. Nah, apa melepas dilatih. Ada kawa langsung jadi itu kena kawa berlatih. Sewaktu demi sewaktu tambah lagi sembahyang sunat banyak supaya melatih sembahyang. Kawa melepas ingatan yang lain tu nah. Kalau 5 kali aja sembahyang nang padunya 5 kali itu bang berlatih kawa. Tambah nang sunat-sunat di setiap nang sunat itu juga kita berlatih. Mendahulukan hati menyambat atau membayakan hati menyambat atau mengiringi muntong hati ini menyambat dalam sembahyang. Banyak sembahyang melatih itu. Akhirnya patuh tak biasa. Nah kalau sembahyang macam itu berdasarkan firman Allah Ta'ala tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang orang macam ini dapat mencegah orang itu daripada berbuat jahat dan berbuat mungkar. Itu padilatnya di dunia. Di akhirat jelas pahala. Yang ke-6 kandungan hadis ini yaitu menceritakan menghabarkan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini perlu juga kita tahu karena Jibril mengajar memberikan tahu supaya kita tahu apa bila kiamat. Ujar Nabi ya, nambah takut aku nanti takut ini bukan lebih alim pada nambah takut dah. Misal nambah takut untuk ada tahu hari kiamat kabila, akin aku kini itu maksudnya dah. Lalu ujar Jibril tanda-tandanya apa? Nah, lamun tanda-tandanya ujar Nabi ayo aku menyebutkan sebahagian. Namun tanda kiamat itu banyak. Tapi janji Nabi kita sebagian aku menyebutkan dulu. Pertama fasaduz zaman. Kalau di sini di hadis ini seorang ibu melahirkan majikan. Hamba sahaya melahirkan majikan. Itu kata-kata kinayah. Majikan itu khadam melahirkan
pembantu atau khadam melahirkan majikan tuannya. Kan terbalik. Cuma itu kata-kata kinayah. Artinya zaman waktu itu rusak. Bila sudah terjadi macam itu benua manusia, dekat sudah alam kiamat. Itu maksudnya. Kenapa? Wada'ful akhlak, rusaknya akhlak manusia sudah. Bila zaman itu sudah akhlak manusia kada baik lagi, rusak ada. Itu salah satu tanda parak lawan kiamat. Kayak apa? Akhlak nang rusak tuh kayak apa? Di antaranya haizu yaksuru uququ auladi wa mukhalifatuhum li abaihim fayu'amilunahum mu'amalata sayyidi li abidihi. Rusaknya di zaman itu akhlak sudah rusak. Kayak apa rusaknya akhlak? Yaksuru uququl aulad, banyak ujian Nabi kina anak yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun ada masih yang taat, tapi banyak yang durhaka. Wa mukhalifatuhum li abaihim, mereka itu menyalahi terhadap bapaknya, menyalahi, melawan. Papadahan tuduhan bapaknya itu lawannya. Abahnya nak nyakulahkan ke pasangkin, yang dia mau. Nak sakulah ke PGA manakah. Itu termasuk melawan. Tapi ada juga bapaknya nak masuk akan ke lain. Pikirannya kenapa anakku sakulah ke pasangkin, kena apa? Di mana begawi? Kayak pancai gawian. Nah, orang baik ada masalah gawian, cur ilmunya. Orang bahari menuntut ilmu untuk memperbaiki diri anak itu supaya berakhlak mulia, supaya beragama yang benar. Kayak apa dia menyalahi orang tuanya? Fayu'amilunahum mu'amalata sayyidi li abidihi. Seorang anak ini menggawiakan lawan bapaknya, umanya, seperti seorang majikan menggawiakan hadamnya. Kawitan disuruh begawi, disuruh kayak majikan nyuruh hadam. Macam-macam lah nang akhlak nang buruk nih. Kawitan mati seikung, dah kawitan lelaki mati. Harta banyak, rumah, tanah banyak, dibagi sudah oleh anaknya berdua talon ini dibagi, sampai ke rumah dibagi, dibongkar rumah, dibangun, rumahnya genal, anak berdua talon berbaginya, bongkarnya, umahnya masih hidup. Kada ada yang sanggup mengampuli, menggaduh umahnya, tidak ada ulahkan umahnya di belakang rumah. Tuh ada tuh banyak tuh. Padahal rumah kawitan dibagi dihancur. Kawitan bibi ini diulahkan ladang di pada rumah tuh sun sirih. Tidak ada yang sanggup menggaduh kawitan. Alasan kawitan dah kumpul cucu aja. Limbah itu pulang sudah siang, seorang ke kantor, seorang ke pasar, suruh sidin bimpuan. Betapa pas, kadaka itu gawian majikan menyuruh khadam. Itulah tabaliknya zaman. Itulah termasuk durhaka. Ada lagi, ada yang sanggup mengumpuli kawitan, ada yang membawa kawitan berdiam. Tapi seorang datang di pasar dan di kantor, tapi dia belecak, bah besokan sepida, kawitan seorang besok sepida. Padahal seorang datang di kantor, datang di pasar, berdagang, upahakan berdagang tuh, begawi di kantor tuh, jangan kawitan diulah hadam. Itu pun termasuk akhlak yang kada baik. Tidak disukai akhlak macam itu.
Banyak lagi tanda-tanda kiamat. Dan ini tanda kiamat yang kecil-kecil aja. Tanda kiamat yang kecil ini kan mulai lahirnya Rasulullah. Mulai diangkat Nabi kita jadi Rasul, itu tanda kiamat yang akhir, yang kecil dah. Kemudian bulan balah. Sudah. Bulan turun ke Nabi kita. Masuk ke leher baju, keluar selihir kanan. Bulan balah 2. Sudah. Zaman Nabi kita. Dan tanda kiamat juga orang miskin sugih. Yang dimaksud orang miskin sugih orang Arab. Dulu orang Arab itu bukan Badawi, pengembala kambing rata-rata mengembala kambing ambil upah. Kada bersandal sehingga bersatu tapi aja, tidak ada baju. Sekalinya sugihan nanti jadi raja pula. Nah, pada waktu Nabi mengatakan itu dasar Badawi nanti. Tapi Nabi mengatakan karena apabila udah orang pengembala kambing itu sugih membangun gedung-gedung yang tinggi bermewah-mewahan, itulah tanda kiamat juga. Ternyata di Makkah ada nang para buapal tingginya gedung itu di Jeddah tuh ujar orang. Dan ujar orang ini benar kada dusta. Bukan kerajaan. Pada raja-raja Saudi itu asalnya paling miskin usia. Cumanya dapat nasib jadi raja. Lalu di situnya dapat membangun macam-macam. Nya berkuasa. Dan lagi pula tanda kiamat, masih tanda kiamat yang kecil. Dan itu sudah berlaku. Hatta yusbiha asafilan nasi mulukul ummah. Sehingga saking tabaliknya manusia sudah. Manusia yang paling rendah, paling kada berpendidikan jadi raja. Jadi raja umat, jadi pemimpin umat, manusia yang paling goblok. Bukan goblok kepintaran Anda, goblok segi agama. Nanti nang jadi raja memimpin umat Islam. Sudah berlaku loh Kak. Di mana-mana. Wa tusnadul umuru li ghairi ahliha. Dan disarahkan pekerjaan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Pekerjaan apa aja yang bukan ahlinya situ nyarahkan. Kenapa? Inya pinta berpandir bisa, kadang-kadang inya tuani. Serahkan itu padahal bukan maurusi, pati marusak. Sudah terjadi. Dan itu masih tanda kiamat yang kecil. Dan orang yang khianat dianggap benar. Dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap khianat. Sudah terjadi juga. Kalau nang jujur ada pemilihan dijamin aja kalah. Dijamin aja kalah. Nang kada jujur dijamin menang. Bilanya terjadi nanti itu sudah tanda kiamat juga, tapi tanda kiamat yang kecil. Nang kada jujurin menang kenapa? Ya menyugok. Ada nang jujurnya kan dikon jugok. Allah kan ditakon disugok. Berarti manusia itu sudah terbalik, ada nah hakun menyogok, ada nah hakun disogok. Bila kita tuh disogok orang hakun, kita tuh tanda kiamat tuh dah. Hakun udah jadi tanda kiamat. Wa yaksurul malu fi aidin nas. Dan banyak harta-harta di tangan manusia. Orang banyak menggenggam harta. Dimiliki oleh manusia banyak. Misalnya zaman dahulu orang harta, bila ada harta orang kada memiliki menyimpan mengumpul. Orang disedekahkan orang di jalan Allah. Ada sahabat ingat omongannya
Berapa kali habis harta disedekahkan, datang pulang. Bila datang harta sakit hati sidin, maka laki binian sakit hati. Sakit hati berharta tak kumpul nih. Ujian binian apa nggak sakit hati? Turun ke tanah bagi-bagi dah. Dibagi habis. Kada lawas boleh pulang harta banyak, sakit hati pulang. Ujian ini bagi pulang. Sampai itulah orang dipacang dijadikan Tuhan sugih, habis datang pulang. Habis datang pulang. Nah, orang dahulu kada menyimpan harta. Abu Bakar tuh mulai ke Madinah, mulai hijrah sampai ke Madinah, talo kali habis harta. Habis harta Abu Bakar ini kada habis encaan, tak tinggal saput, bukan baju lagi. Baju aja sudah disedekahkan. Saput, selambar saput, selambar tapi bukan kain beputong dah. Kain beputongan kayak baju ini dah, dia baju talo kali selama di Madinah tatap sugih sedih. Nah, habis harta dapat pulang harta banyak. Jadi khalifah, nah sudah jadi khalifah di akhir umur sidin, dasar habis sekali deh. Sampai Abu Bakar tuh tak tinggal hutang, anak sidin jamin hutang nak. Nah, habisnya jadi khalifah. Sebab sidin kada kawal lagi berusaha, nang diurus sidin rakyat. Lalu harta habis. Sampai saking habisnya harta, hutang, anak sidin menjamin biaya hutang apa sidin mati. Wah ini orang jadi pegawai sugihan. Zaman dahulu kan ada orang harta orang habis. Abu Hurairah diangkat di Sayyidina Umar jadi gubernur di Bahrain. Dia barakan orang Abu Hurairah sugih. Dipanggil di Umar semua bulik. Maka dasar baduit Abu Hurairah. Abu Hurairah ini jadi baduit pertama aja Abu Hurairah, aku begeduan kuda, aku taranakakan kuda. Kudaku subur, anakku jual. Dan aku aja Abu Hurairah mengajar, orang datangan mengaji lon aku. Karena Abu Hurairah ulama hadis. Orang mana-mana datangan tahu sudah Abu Hurairah ini ulama hadis. Rasulullah sudah mengatakan ulama yang paling besar. Sahabatku adalah Abu Hurairah. Jadi orang mengajian Abu Hurairah. Setiap orang datang mengaji, Abu Hurairah ada yang beri hadiah, ada yang beri hadiah. Kamu bulan berduit ya kok. Padahal Umar makan harta Allah Ta'ala. Serahkan di Umar harta itu kepada Baitul Mal. Langsung julung Abu Hurairah. Habis harta sudah. Kada sagan-sagan. Imbah julung berdoa Abu Hurairah. Ya Allah ampunilah Khalifah Umar Jisdan. Karena Khalifah Umar salah duga. Padahal harta itulah bagian oleh Abu Hurairah. Pertama oleh beternak kuda, kedua sidin mengajar di birang duit. Datang seekong mengaji hadis on sidin. Bulik birang duit. Orang bahari dapat duit kada ada pikiran, nampak cang mau beral tu kada ada kecuali kepada jalan Allah. Abu Hurairah ni apa? Maka sampai berduit sidin cadangan kalau kau ada perang kan aja sidin. Bukan hanya bacang manumbang akan menambah kaya dah. Kalau ada diperlukan perang jangan memerlukan biaya itu langit dia. Waka seratul mata dan banyak bersimpanan barang-barang macam-macam. Mata tu benda-benda yang berharga. Bila manusia tu banyak benda-benda berharga ada bersimpan. Emas, permata, bersimpan ada banyak. Wah ini banyak orang nyimpan permata, emas. Ada beberapa kami yang sabaran semalam beberapa 400 kali, 400 gram. Banyak lagi jadi tinggal. Kayak apa nanti mau mati? Banyaknya harta tohnya menggawi siang malam mengumpulkan. Sudah mati pacang jadi masalah ke kita nanti. Kan ada tinggal. Kalau ninggali anak, kebanyakan tentu ninggali anak. Nah itulah sebagian tanda-tanda kiamat. Banyak lagi. Tanda kiamat yang besar itu 10 ya.
Maka bilanya keluar dah sebuting aja yang besar tuh, kada lewas lagi nengkan tuanya tuh keluar pulang. Bila keluar yang kedua itu kada lewas keluar yang ketiga. Rasulullah mencontohkan menggambarkan habat tanda kiamat yang ke-10 ini ujian Nabi seperti batu marjan. Nabi mencontohkan marjan yang disusun di tali macam ini, diberi simbol buhol di bawah. Lalu ujian Nabi bila buhol ini ditatak maka gugurlah marjan sebiji demi sebiji. Gugurnya marjan ini jauh lah antaranya yang pertama dan kedua ini tidak beririt. Contohkan Nabi begitu. Tanda kiamat yang besar bilanya keluar sudah satu, jadi Nabi akan keluarlah dengan cepat yang ingin akan datang. Tanda kiamat yang besar pertama kali adalah keluarnya Dajjal. Tanda kiamat yang kecil yang terakhir keluar adalah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tanda kiamat yang kecil penghabisan. Tapi itu sudah pun dahsyat. Dunia ini kada ada lagi amannya. Manusia sudah banyak mati terbunuh. Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum turun. Entah berapa tahun kan Imam Mahdi itu berperang. Hanya keluar Dajjal. Dan tanda-tanda Dajjal nak keluar 3 tahun kemarau. Kita ni penghujan je masih kada belum. Masih penghujan. Dajjal yang akan keluar tu 3 tahun kemarau berturut-turut. Kemaraunya kayak apa? Tahun pertama 2/3 air hujan yang turun dalam setahun tu dipotong Tuhan. Dikurangi. Jadi lawas tuh dah tuh kada hujan. Kalau dibanding tahun-tahun yang lain. Tahun yang kedua 2/3 air hujan ditahan Tuhan. Tak panas lagi, tak kemarau lagi, tak lawas. Di tahun yang ketiga itu satitis kada pernah turun hujan lagi. Nambah umada dan tingkat hidupnya lagi kabut umat. Nior aja matian kan. Nior itu termasuk pohon-pohon yang kuat di panas. Dan manusia di saat itu kelaparan. Imam Mahdi sudah awas hidup dah, berperang dah. Dajjal pacang keluar jatuh bila sudah sempurna 3 tahun kemarau, Dajjal keluar. Itulah tanda-tanda Dajjal keluar, yaitu kemarau 3 tahun berturut-turut. Dan tanda-tanda Imam Mahdi pacang keluar, garaha bulan pada awal Ramadan. Garaha bulan pada awal Ramadan dan garaha matahari pada petang Ramadan. Ramadan yang itu juga. Itu tanda Imam Mahdi pacang keluar. Dan tidak pernah sejak zaman Nabi Adam sampai ke sekarang ini garaha terjadi di awal Ramadan, garaha bulan pada malam, dan garaha bulan garaha matahari di siang Ramadan petang bulan di Ramadan yang itu juga belum pernah terjadi. Pilihnya ada terjadi, ya itu menandakan Imam Mahdi pacang keluar. Yang kedua tanda Imam Mahdi keluar, kena manusia melihat bintang beikor di langit. Bintang beikor itu berbuntut, beririt bintang. Dan keluar telapak tangan di atas langit itu kelihatan dilihat oleh manusia. Seapa lawasnya 3 malam berturut-turut internet. Dan ada suara pula di situ katanya, ikutilah pemimpinmu yang adil. Dan tidak ada yang mengikuti pemimpin adil itu kecuali wali barangnya. Nah, itu suara di langit. Artinya pemimpin adil itu siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan pengikut Imam Mahdi itu dalam suara itu semuanya wali. Jadi mana jadi wali ada umur kena ikuti Imam Mahdi. Biar mati kita. Sebab gawian itu kan ada lagi pacang berdagang. Pacang berperang, kita laki bini aja terpisah. Karena berperang kan ada di Indonesia ini kan ada. Itu berperang di Jazirah Arab tuh Palestina itu pacang direbut. Masjid Al-Aqsa itu lah markasnya. Nah, yang situlah dahulu. Mudah-mudahan pembacaan kita ini mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan membawa hati kita tabah, tenang, takwa dan ikhlas
beramal. Dan lagi mudah-mudahan kita terhindar daripada bala bencana musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala